Bentar, gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan kelas B4 PJJ PAI Universitas Jati Cirebon, Bapak Dr. Muhammad Mustafa MPD, beserta seluruh rekan-rekan kelas B4 yang kami hormati. Izinkan kami di sini dari kelompok 1, di antaranya saya sendiri atas nama Nur Hadi 81130123, Zainal Arifin NIM 2381130 Rohima Nisa Uswatun Hasanah NIM 2381130 dan Ratu Bahiatus Sania 2381130 Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah yang telah disusun oleh rekan-rekan kelompok 1 yang berjudul Pendidikan sebagai sebuah fakta sosial dan perlunya mengkaji sosiologi pendidikan. Dalam hal ini kami akan berbagi antara anggota kelompok 1 untuk mempresentasikannya, dan kami persilahkan kepada Ibu Ratu Bahiatus Sania untuk menyampaikannya. Terima kasih, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang dari makalah ini. Nah, di sini pendidikan bukan hanya kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, tapi pendidikan adalah bagian dari kehidupan sosial yang tumbuh bersama masyarakat. Nilai, norma, budaya, bahkan kondisi ekonomi masyarakat sangat mempengaruhi bentuk dan arah pendidikan. Karena itu, untuk memahami pendidikan secara utuh, kita tidak cukup melihatnya dari sisi akademik saja, akan tetapi kita juga perlu melihatnya sebagai fenomena sosial. Selanjutnya, pendidikan sebagai fakta sosial, di mana dalam perspektif sosiologi, pendidikan dapat dipahami sebagai fakta sosial. Fakta sosial itu adalah sesuatu yang berada di luar individu, tetapi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perilaku individu. Sekolah, kurikulum, aturan, dan tata tertib merupakan contoh nyata bagaimana sistem pendidikan mengikat dan membentuk cara berpikir serta bertindak peserta didik. Artinya, pendidikan di sini bukan sekedar pilihan pribadi, melainkan bagian dari struktur sosial masyarakat. Terima kasih kepada Bu Ratu. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Rohima Nisa. Terima kasih atas waktunya. Pembahasan yaitu mengenai fungsi sosial pendidikan. Jadi, pendidikan memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan masyarakat. Di antaranya, yang pertama adalah sebagai sarana sosialisasi nilai dan norma. Kemudian yang kedua, sebagai alat pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana mobilitas sosial yang memungkinkan seseorang meningkatkan kualitas hidupnya. Dan ketiga, pendidikan berperan dalam menjaga keteraturan sosial sekaligus membuka peluang perubahan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah cabang ilmu yang mengkaji hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Kajian ini melihat bagaimana kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan struktur kekuasaan mempengaruhi sistem pendidikan. Sosiologi pendidikan membantu kita memahami bahwa sekolah tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berinteraksi dengan keluarga, lingkungan, dan kebijakan negara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Zainal Arifin, dipersilakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori-teori dalam sosiologi pendidikan.
Jadi beberapa teori yang ada dalam pendidikan dalam masyarakat, di antaranya teori fungsionalisme, di mana teori ini melihat pendidikan sebagai alat menjaga stabilitas sosial. Selanjutnya yang kedua, ada teori konflik memandang pendidikan sebagai arena yang dapat mencerminkan ketimpangan sosial. Yang ketiga, ada pun teori interaksionisme simbolik yang menekankan pentingnya interaksi antara guru dan murid dalam membentuk pengalaman belajar. Jadi ketiga teori ini bukan teori yang individualisme, bukan sendiri-sendiri, melainkan teori ini memberikan sudut pandang yang saling melengkapi atau satu kesatuan. Dan selanjutnya, next, adapun pendidikan, perkembangan sosial yang tadi sedikit saya singgung, realita di Indonesia menunjukkan atau menyatakan bahwasanya tidak semua orang memiliki akses pendidikan yang ini dapat kita lihat dengan adanya perbedaan ekonomi keluarga, adanya lokasi geografis dan fasilitas sekolah yang sangat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan seringkali mencerminkan struktur sosial yang ada. Maka oleh karena itu diperlukan kebijakan yang mampu menciptakan pemerataan, keadilan dalam sistem pendidikan. Yes. Terima kasih kepada Pak Zainal Arifin dan Imanisa beserta Ibu Ratu Bahian Tusanian yang telah menyampaikan makalah ini. Tentunya dari apa yang telah beliau-beliau sampaikan dapat kita simpulkan bahwa pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan sosial dan tidak dapat dipisahkan dari struktur masyarakat. Karena ini tidak bisa dipisahkan sama sekali antara pendidikan dan kemasyarakatan maupun dengan masyarakat itu sendiri. Tidak akan pernah bisa dipisahkan. Karena ia dapat menjadi alat untuk mempertahankan tatanan sosial. Tetapi juga memiliki potensi besar sebagai sarana perubahan sosial. Melalui kajian sosiologi pendidikan, tentunya kita dapat memahami dinamika tersebut secara lebih kritis sehingga pendidikan dapat diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadaban. Demikian presentasi makalah dari kelompok 1 yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman anggota kelas B4 PJJ PAI UIN Sintarsi Negeri Cirebon, kiranya untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan, dan insya Allah nanti di LMS Pilar akan kita sampaikan jawaban-jawaban tersebut. Tentunya kami menyadari banyak kekurangan dan kekhilafan dari makalah yang kami sampaikan, kurang kesempurnaan, ya, maka dari itu kami mohon kepada Bapak dosen pengampu kami, yakni Bapak Dr. Muhammad MPD, untuk memberikan kesempurnaan pada makalah yang telah disampaikan tersebut. Akhirnya dari kami mohon maaf, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan kelompok 1 dan terima kasih pula kepada seluruh rekan-rekan kelas B4 atas apa yang telah